Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Hari ini gua kedatangan ada 4 produk sekaligus. Ini bukan handphone tapi ini adalah aksesori, yaitu ada 2 charger dan 2 kabel data dari brand yang udah terkenal banget di industri perchargeran. Ini dia Anker. Nih biar enak kita bongkar satu-satu ya. Ini yang pertama ada Anker 312. Ini charger dengan daya 25 watt. Oke, ini FYI semua produk ini garansinya 18 bulan. Jadi aman karena rata-rata tuh biasanya sukanya setahun atau bahkan kebanyakan 6 bulan nih kalau gue perhatiin tuh yang pada jual di e-commerce. Untuk boxnya sih dia khas banget dah, ini senada nih kalau biasa pakai Anker biru putih. Oh ini dia produknya. Jadi kita dapat ini ada user manualnya, kita pinggirin dulu. Oke, ini ada user manual, terus ada chargernya, udah nggak ada lagi, isinya itu aja. Dan ini dia chargernya, jadi bentuknya relatif compact tapi ini bagus loh, tuh bagus ya. Ada ini kan kotak tapi nggak bener-bener kotak banget, agak ya, ada unsur-unsur melengkung-melengkungnya. Terus pipih juga, colokannya udah 2 buat di Indonesia nih, ujungnya nih bulat ya. Di bagian belakangnya ada tulisannya Anker yang cukup gede, ini kayak di emboss. Dan di bagian 2/3 bagian bawahnya ini dibikin hitamnya itu kayak mengkilap, jadi ada unsur-unsur elegan, ada unsur mewahnya. Ada keterangannya juga 25 watt dan ada logo Power IQ 3. Nanti gue jelasin fitur apakah itu. Terus juga di sini ada cuma satu port USB-C dengan warnanya ini biru ya dalamannya. Oh dia support ini juga nih PPS. Nanti gua jelasin barengan sama charger yang satu lagi. Kita langsung buka ya. Anker 313. Kalau tadi 312, ini Anker 313. Warnanya kebalikannya nih, warnanya putih. Ini putihnya putih susu. Sama kayak tadi ada logo Ankernya gede tulisannya, terus ada port USB-nya dengan dalaman warna biru, ada logo Power IQ 3 juga, dan dayanya yang ini ternyata lebih gede di 45 watt. Jadi dengan daya yang satu 25 watt warna hitam ini, satu lagi 45 watt, ternyata size-nya sama. Tapi yang jelas kedua charger ini dia sama-sama based on power delivery, jadi artinya bisa buat dipakai ngecas berbagai macam device, berbagai macam brand. Dan ada teknologi yang namanya itu Power IQ. Keduanya support Power IQ versi 3.0. Ini setahu gua adalah teknologi buatannya si Anker, eksklusif dari mereka, yang mana bisa kompatibel dengan berbagai device. Jadi kayak misalkan kita punya iPhone, nah dia support Apple fast charging. Kita punya Samsung, support fast chargingnya si Samsung, ataupun device-device lain misalkan kayak handphone yang based on Qualcomm itu kan sudah support quick charge sampai dengan quick charge mungkin 3.0 atau bahkan lebih ya, kayak gitu. Nah setelah itu juga ada fitur lain namanya PPS. Jadi kalau di versi yang 25 watt ini PPS 1.0, kalau yang di 45 watt PPS 2.0. PPS itu adalah programmable power supply yang fungsinya adalah untuk memaksimalkan, jadi dia bisa ngatur secara real time besaran angka voltase dan juga watt ketika si charger ini lagi dipakai untuk ngecas handphone misalkan gitu. Jadi dia akan ngasih angka yang optimal tergantung dari si kemampuan masing-masing handphone tersebut. Jadi kalau misalkan kayak kita pakai device yang 45 watt, keisinya ya seoptimal device-nya itu mampu 45 watt, jadi nggak di bawahnya. Tapi kebanyakan orang kan mungkin kayak was-was gitu ya, ini device-nya dipakai buat ngecas dengan watt yang tinggi, itu aman nggak? Nah dia juga ada namanya fitur dynamic temperature sensor, jadi bisa ngecek gitu ya, kalau misalkan suhu si device ini terlalu tinggi ketika dicas, nah ini bisa otomatis
nurunin dayanya. Jadi turunin dulu sampai nanti temperatur si device-nya itu sudah mulai rendah, nanti dayanya otomatis bisa dinaikin lagi. Jadi istilahnya handphone kita atau device kita ketika di charge dengan daya tinggi itu nggak cepat rusak karena kepanasan, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang di atas meja ini sudah ada 3 handphone yang biasa gue pakai. Ini gue akan tes ngecharge-nya. Pertama dengan daya yang 25 watt dulu ya, dengan Anker 312. Kita akan tes di volt 4 dulu deh. Oke, ini logonya 2 nyala, petirnya. Dayanya ini yang ke salur tuh 16 watt, 17 watt, 18, 19. Jadi nggak nyampe 25. Kenapa? Karena si baterai voltnya ini ada di 85%. Nah, biasanya kan kalau handphone kalau di atas 80% itu slow down, akan diturunin daya ngecasnya. Kalau misalkan di bawah 50% itu bisa dengan daya optimalnya, maksimalnya. Makanya itulah kenapa dayanya cuman di bawah 20 watt. Next kita coba di Xiaomi. Oke, untuk Xiaomi 12 ini support tulisannya quick charging ya. Dengan satu petir nih dayanya nyampe 20 watt. Oke, untuk kapasitas baterainya sama nih di 85%. Jadi dia nggak nyampe kapasitas maksimal si chargernya 25 watt karena kapasitas baterainya sama kayak Volt 4 tadi ada di atas 80%. Terakhir kita coba di ROG Phone 7 nih, baru launching kemarin. Oke, untuk indikatornya support fast charging dengan 2 icon petir, berarti dia optimal banget dan dayanya kita lihat nih sekarang merangkak naik ya, dan sekarang manteng di 25 watt karena kapasitas baterainya ada di bawah 50%, tepatnya di 39%. Jadi bisa optimal untuk daya ngecasnya dan nantinya akan disesuaikan dengan temperatur juga. Nah, kalau misalkan kepanasan dia akan nurunin dayanya. Next gua akan coba yang 45 watt. Oke. Logonya juga sudah pasti bisa dong, ada 2 icon petir keluar. Nah, fast chargingnya cepet nih, langsung nih 20, 30, 40. Ya kurang lebih ada di angka 40 atau 41 watt. Berarti dayanya kepake tuh, naik lagi tuh 42 watt, 43 watt. Oke, di sini aman ROG Phone 7. Kemudian di Xiaomi 12 ini berarti sama kayak tadi ya gitu, harusnya bisa sampai 40 watt karena Xiaomi 12 ini kan dia support 66 atau 67 watt gitu ya. Tapi karena kapasitas baterainya ada di atas 80%, jadi tidak bisa nyampe setinggi itu daya ngecasnya. Dan sekarang Volt 4 kisaran di bawah 20 watt ya, 17, 18 kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya kedua charger ini support. Gue tadi udah tes buat Samsung, buat Asus, buat Xiaomi, itu bisa optimal quick chargingnya di masing-masing device dan dayanya juga aman sesuai dengan klaimnya. Dan sekarang gua mau kasih unjuk sedikit aja ya, ada 2 kabel dari Anker. Ini sebenarnya tipenya sama ya, Anker 322, cuma beda di panjangnya dan juga warnanya. Untuk yang warna hitam ini panjangnya 3 feet 3 kaki atau 0,9 meter. Kalau yang satu lagi warna putih ini panjangnya 6 feet 2 kali lipat di 1,8 meter. Jadi keunggulannya apa si kabel Anker ini? Kedua kabel ini dia istilahnya apa ya, bisa dibilang ditenun ya dengan double nilon. Jadi ini bahan yang braided ya, dilapis bahan braided dua-duanya yang tahan 120.000 kali uji tekuk, uji lipat, uji gulung kayak gitu ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita gulung-gulung kayak gini, yaitu durabilitasnya lebih aman ya. Terus juga dia enaknya sih nggak gampang kusut gitu. Jadi kalau kita kayak gini-giniin tuh ya udahlah gitu, nggak sampai lecek kusut kayak gitu ya. Tapi tetap untuk nyimpennya gua lebih prefer digulung seperti ini nih bawaannya ya. Ini salah satu trik menyimpan kabel yang paling aman. Nah, ini yang tadi ini 0,9 meter, yang ini 1,8 meter. Dan juga dapat ininya nih ya, perekatnya. Jadi biar nggak berantakan. Oke, akhirnya selesai gua unboxing dan juga sedikit icip-icip ya. Ada 2 produk charger dari Anker dan juga 2 kabel. Jadi
kesimpulannya setelah gua cobain, pertama sih dari build quality, dari material yang dipakai ini solid banget. Dari beratnya aja kalau kalian pegang sendiri ini tuh udah berasa kalau ini bukan charger kaleng-kaleng. Secara dari brandnya sendiri Anker ya pasti udah banyak orang tahu ini adalah salah satu brand leader untuk pengisian daya untuk charger. Terus juga kabelnya juga sama ya, ini bahannya bagus banget. Dari packagingnya juga kelihatan rapi, dan harganya nih untuk Anker yang 312 untuk yang dayanya 25 watt ini dia harganya 100 ribuan. Terus untuk Anker yang 313 yang 45 watt ini harganya di 200 ribuan. Terus untuk kabelnya ini kan tipenya sama ya, Anker 322, cuman beda panjangnya aja. Kalau yang 3 kaki atau 0,9 meter dia harganya 50 ribuan, dan kalau yang 2 kali lipatnya di panjang 1,8 meter harganya cuma beda dikit, beda 20 ribu alias 70 ribu. Jadi yang ini 100 ribuan, yang putih ini 45 watt 200 ribuan, kabelnya 0,9 meter ini 50 ribuan, dan yang putih 1,9 meter ini 70 ribuan. Menurut gua sih ini harga 100 ribu 200 ribu buat charger sebagus ini sih, dengan fitur-fitur yang protektif dan juga support banyak device fast charging, ini worth it banget. Terus juga kabelnya ini bahannya juga aman banget, dan juga jangan lupa ada garansi 18 bulan. So untuk linknya nanti gua akan taruh di deskripsi. Nah biar aman kalian bisa langsung search aja Anker Indonesia di Tokopedia ataupun di Shopee.